Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Rajulun ala fadli ma'in yamna'uhu ibnu sabili fayaqulu Allahu lahu yawmal qiyamati al-yawma amna'uka fadli kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadaka. Wa rajulun baya'a imaman la yubayi'uhu illa lidunya in a'tahu radiya wa in lam yu'tihi sakhita. Wa rajulun halafa ala sil'atin ba'dal asri kadhiban laqad u'tiya biha aktsara mimma a'ta aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannati ya arhamar rahimin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Para hadirin Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Baik. Para rawuh Bapak dan Ibu sekalian, dalam menapaki fase kehidupan di dunia, tugas kita adalah untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, menjauhi segala ragam dosa yang pada akhirnya akan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja di sana ada beberapa amalan-amalan yang sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wanti-wantikan kepada kita bahwa jika kita mengerjakan amalan-amalan ini maka hukumannya di akhirat sudah diperjelas. Kalau kita bicara kaidah tentang dosa, Bapak dan Ibu, dosa itu kalau sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan secara spesifik hukuman di akhirat dengan dimasukkan ke dalam neraka, maka biasanya para ulama akan mengklasifikasikan dosa ini sebagai dosa besar. Kalau langsung disebutkan hukumannya, itu mesti dosa besar. Hanya saja, dari dosa besar dan dosa kecil, lebih harus diperhatikan justru bukan sekedar klasifikasinya. Apakah ini besar, apakah ini kecil? Tidak. Klasifikasi itu hanya dijelaskan oleh para ulama supaya kita lebih hati-hati. Dosa kecil adalah dosa yang tanda kutip, yang seakan-akan tidak tersengaja, yang dosa karena betul-betul terjadi karena kesalahan. Sedangkan dosa besar adalah dosa yang memang sudah disebutkan hukumannya secara spesifik, kekal di neraka dan lain sebagainya. Namun memang para hadirin Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang lebih perlu diperhatikan justru bagaimana kita mensikapi dosa tersebut. Apakah besar, apakah kecil? Karena Rasulullah di dalam hadis yang lain mengatakan la saghirata ma'al israr. Tidak ada yang namanya dosa kecil kalau dilakukan dengan terus-menerus, bahkan terang-terangan.
Dia memang secara klasifikasi kecil Bapak dan Ibu. Tapi kalau dilakukannya terus-menerus, tanda kutip peremehan yang muncul. Diremehkan karena cuma kecil saja kan begitu. Maka kata Rasulullah itu sudah tidak menjadi kecil lagi di mata Allah. Yang berikutnya juga Rasulullah mengatakan wala kabirata ma'al istighfar, dan juga tidak ada yang namanya dosa besar jika segera diiringi dengan istighfar, ditaubati kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dengan istighfar itu, dengan taubat itu, dosa yang besar itu akan gugur. Bukankah manusia secara kedudukan, secara derajat diutamakan dibanding malaikat, justru karena manusia diuji dengan hawa nafsu dan pernah jatuh ke dalam lubang dosa, yang ternyata dosa yang dia lakukan justru akan membuat dia lebih dekat kembali kepada Allah, lebih kuat di dalam beribadah kepada Allah, lebih khusyuk di dalam meminta ampun kepada Allah. Makanya Al-Imam Al-Fudail bin Iyad, salah seorang tabi'in, Imam Masjidil Haram, beliau mengatakan, fa inna dzunuba, sesungguhnya dosa-dosa itu, kullama sawurat fi ainil abdi, ketika dia dianggap ringan di pandangan seorang hamba, azumat indallah, dia akan menjadi besar di mata Allah. Wa kullama azumat fi ainil abdi, tetapi ketika dosa itu mungkin kecil, hanya dianggap besar oleh seorang hamba, dia nyesal betul, di titik itu sawurat indallah, maka nilainya di mata Allah semakin kecil atau semakin ringan. Sehingga positioningnya adalah bagaimana kemudian kita memandang sisi dosanya, bukan klasifikasinya. Saya dan panjenengan nggak perlu terus bingung-bingung, ini dosa kecil atau dosa besar, nggak perlu itunya. Itu besar dan kecil biar dari sisi Allah saja. Tetapi kita PR-nya justru adalah bagaimana caranya menjauhi sejauh-jauhnya segala ragamnya. Nggak perlu dipikir, oh kalau besar kita jauhi, kalau kecil ya nggak apa-apa. Kecil itu Bapak dan Ibu, kalau satu dia mungkin nggak kerasa. Tapi kalau kecil itu banyak dikumpulkan jadi satu ikat. Seperti panjenengan kalau dipukul dengan satu lidi, itu mungkin tidak kerasa sakit. Tapi kalau lidinya seikat gitu, kan sama. Kata Rasulullah, dosa kecil itu seperti seorang yang dia mengumpulkan ranting-ranting kayu bakar. Kalau baru satu belum bisa membakar rumah. Lah kalau yang dikumpulnya sudah satu tumpuk. Ini poinnya. Bagaimana cara kita memposisikan diri memandang dosa tersebut. Nah, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, dalam proses kita menyiapkan bekal ini, dalam proses kita menyusun amal untuk lebih dekat kepada Allah, wanti-wantinya mari kita jauhi segala ragam dosa. Nah, di antara ragam dosa itu Bapak dan Ibu, ada satu hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih mereka berdua, Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda, salasatun, ada 3 golongan, ada 3 kelompok orang. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, yang tidak akan pernah diajak bicara oleh Allah kelak pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak mau melihat kepada mereka. Wala yuzakkihim, tidak akan Allah sucikan orang-orang ini. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka, ini janji dari Rasulullah, bagi mereka azab yang pedih. Ada 3 kelompok. Yang pertama, di dalam hadis ini, rajulun ala fadli ma'in, seorang laki-laki yang memiliki kelebihan air. Yamna'uhu ibnus sabil, yang dengan kelebihan itu tidak dia bagi air yang dia miliki, tapi justru dia larang orang lain untuk menikmati air. Ibnu Sabil di sini adalah para musafir yang mereka kehausan, yang mereka membutuhkan perbekalan. Justru karena sudah lebih tidak dibagi, tapi karena terlalu merasa dimiliki, maka dia larang orang-orang untuk menikmati air tersebut. Fayaqulullah yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada dia pada hari kiamat kelak, al-yauma, pada hari ini kata Allah, mana'tuka fadli, amna'uka fadli, aku menahanmu dari mendapat
anugerah atau karunia dariku, kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadaka, sebagaimana dulu di dunia engkau menahan untuk berbagi sesuatu yang kamu tidak usahakan dengan kedua tanganmu. Yang kedua, warajulun baya imaman. Yang kedua, ada seorang laki-laki yang mengucap sumpah setia berbaiat kepada seorang pemimpin, la yubayyu illa lidunya, tetapi ternyata motivasinya hanya untuk kepentingan atau keuntungan duniawi. In a'tahu radiya, kalau dia mendapat keuntungan duniawi dari sumpahnya itu, dia ridho kepada pemimpinnya. Wa in lam yu'tihi sakhita, tapi kalau dia ternyata tidak mendapat keuntungan apa-apa, maka dia akan sumpah serapah, maka dia akan marah, maka dia tidak akan ridho. Yang ketiga, kata Rasulullah di dalam hadis ini, warajulun halafa ala sil'atin, seorang laki-laki yang bersumpah ketika melakukan transaksi jual beli, bersumpah menetapkan suatu harga yang tinggi ba'dal asri, yang transaksi ini dikerjakan seba'da sholat asar. Ternyata sumpah jual beli ini adalah kadziban, sumpah palsu. Dia mengatakan laqad u'tiya biha aktsara mimma a'ta, sungguh demi Allah sebenarnya aku sudah ditawar dengan harga yang sekian-sekian, harga yang lebih tinggi. Tetapi ini spesifik dilakukan ba'da sholat asar. Para hadirin Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, jumlah salah satu di dalam hadis ini menurut para pensyarah hadis, salah satu 3 kelompok ini bukan batasan. Ini hanya pengkelompokan saja. Di dalam hadis ini ada 3 yang disebutkan. Di dalam hadis yang lain ada 3 kelompok yang lain. Contoh, di dalam hadis Bukhari Muslim juga yang lain, Rasulullah juga mengatakan salah satu ada 3 kelompok yang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat, tidak dipandang, tidak diampuni, dan disiapkan siksa yang pedih. Ada 3 kelompok yang lain, contohnya adalah miskinun mustakbirun, ada seorang miskin yang sombong, wa syaikhun zanin, dan seorang tua yang berzina, wa imamun kadzibun, dan seorang imam yang berkhianat atas amanah. Ini ada hadis yang lain. Tetapi di kali ini, di pagi ini Bapak dan Ibu, izinkan kami menyampaikan hadis yang berbeda, yaitu 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Apa maknanya orang ini tidak diajak bicara oleh Allah? Bukankah kelak pada hari kiamat, pada padang mahsyar, masing-masing dari kita akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala min ghairi hijab, tanpa ada pembatas. Tanpa ada pembatas. Apa maknanya tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala di sini? Ternyata tidak diajak bicara oleh Allah di sini adalah tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tidak dilihat dengan la yanduru ilaihi nadhra rahmatin wa idfin wa ihsan. Allah tidak akan memandang mereka dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan lemah lembut, dan dengan pandangan penuh kebaikan. Dia nampak oleh Allah, dia kelihatan, karena tidak ada yang tersembunyi nanti oleh Allah pada hari kiamat. Tetapi bagi orang-orang yang beriman Bapak dan Ibu, orang-orang yang bersiap mengumpulkan bekal sebaik-baiknya, bersiap-siap memupuk amal solehnya, Allah akan memandang dengan pandangan rahmah, Allah akan memandang dengan pandangan kasih sayang, walutfin, Allah akan memandang dengan pandangan penuh dengan kelemah lembutan. Dan yang ketiga, wa ihsanin, pandangan yang pengen berbuat baik, sebagaimana kita kalau pengen berbuat baik kepada orang lain yang kita kasihi. Tetapi bagi 3 kelompok ini Allah tidak akan melakukan itu. Kenapa? Tanda kutip, bahasanya wis bangetan begitu. Mereka sudah melakukan hal-hal yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka pandangan itu hilang. Yang kedua, wala yukallimuhumullah, mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah. Bukankah semua orang akan diajak bicara oleh Allah? Maka para ulama mengatakan
mereka tidak diajak bicara oleh Allah dengan wala yukallimuhum bima yasurruhum. Allah tidak akan mengajak mereka bicara dengan ucapan-ucapan yang membombong hati. Hadirin Bapak dan Ibu, kita sama-sama tahu kedahsyatan gonjang-ganjing suasana padang mahsyar hari kiamat. Ketika matahari didekatkan hanya sejengkal. Ketika semua manusia sibuk memikirkan dirinya sendiri. Betapa ketika di hari itu, di waktu itu, ketika Allah kemudian mengajak bicara kepada kita dengan ajakan bicara dengan intonasi kata yang lembut, yang membahagiakan, betapa sudah menenteramkan. Padahal belum jelas nasibnya nanti ke surga atau ke neraka. Minimal disapa dengan sapaan yang lembut itu sudah menenangkan hati. Hanya saja orang-orang ini, 3 kelompok ini, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, mereka tidak akan pernah diajak bicara dengan tutur kata yang lembut itu tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya kembali lagi karena sudah kebangetan. Terlalu tega dia dengan amal itu di dunia begitu. Dia tidak diajak bicara dengan bicara yang lembut. Dia tidak dipandang dengan pandangan penuh kasih sayang, penuh kelembutan, dan pandangan yang ingin diberikan kebaikan. Maka dilanjutkan oleh Rasulullah, wala yuzakkihim, dan mereka tidak disucikan oleh Allah. Di sini dikatakan wala yuzakkihim, la yutahhiruhum minadz-dzunubi bil maghfirah. Allah tidak akan mensucikan mereka dari dosa-dosa mereka dengan diberikan ampunan. Berarti wala yuzakkihim, tanda kutip, hampir-hampir potensi ampunan itu hilang dari mereka. Rugi kan kita. Kita ini tidak ada satupun yang datang menghadap kepada Allah kecuali kita membawa kredit dosa sebenarnya. Tetapi yang kita harapkan adalah ketika kita membawa kredit dosa kita di hadapan Allah dan kita sudah berusaha ibadah sepenuh hati, bertaubat setulus-tulusnya, semoga nanti pada hari kiamat Allah akan memandang kita dengan pandangan rahmat dan Allah akan hapus dosa-dosa itu atas kehendaknya. Tapi bagi 3 orang ini hilang potensinya. Wala yuzakkihim, la yutahhiruhum minadz-dzunubi bil maghfirah. Allah tidak akan mensucikan mereka atas dosa-dosa mereka dengan jatah ampunannya. Kenapa? Yaitu tadi balik, karena mereka terlalu tega dengan amalnya di dunia. Mereka terlalu tega. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka dijanjikan, disiapkan siksa yang pedih. Bapak dan Ibu, jangan pernah kemudian kita berpikir seperti apa sih adabnya. Nggak perlu, ya. Nggak perlu. Kita nggak perlu berpikir seperti apa adabnya, karena adab Allah tidak pernah terperi, kalau bahasa Indonesia, tidak pernah kita jangka. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, jangan ada salah seorang pun di antara kalian yang menantang azabnya Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di akhirat jelas jangan. Tapi di dunia bagaimana? Bapak dan Ibu, ada orang-orang yang terjebak kadang pengen taubat kepada Allah, pengen membayar dosa-dosanya, kemudian dia berdoa, ya Allah, tolong jangan kau siksa kami di akhirat. Kalau harus siksa kami di dunia. Boleh atau tidak doa ini? Doa ini tidak boleh. Doa ini tidak boleh. Para ulama termasuk di dalam Al-Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim mengatakan tidak boleh berandai-andai mendapat siksa Allah baik di dunia maupun di akhirat, karena kita sebagai manusia tidak akan pernah mungkin menanggung siksanya Allah Subhanahu wa taala. Gak usah jauh-jauh siksa ya Bapak Ibu. Kita lagi diberi karunia sehat, genep waras seperti ini, tiba-tiba dikasih sakit gigi, jungkel-jungkel apa betul? Itu belum azab loh itu. Itu baru ujian. Maka jangan pernah kemudian berpikir kalau di akhirat kan nanti rugi, terus mending azabnya disegerakan di dunia. Tidak. Kata Rasulullah SAW, "Sallallahu al-afwa wal afiyah." Mintalah kepada Allah al-afwa, ampunan, wal afiyah, dan kesehatan. Jangan pernah minta siksa. Walaupun kita sadar kita punya banyak kesalahan dan banyak dosa, tapi yang kita minta adalah al-afwa wal afiyah. Kan kita ada doanya, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Sudah.
Jangan sedikit pun minta potensi itu. Kenapa? Karena nggak akan mampu. Manusia itu nggak akan pernah mampu menanggung. Taib, kita kembali. Hadirin Bapak dan Ibu, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Salah satu, ada 3 kelompok, ada 3 golongan. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat dengan tutur kata yang lembut. Wala yanzuru ilaihim, bahkan tidak dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmah, kasih sayang, wa idfin, pandangan lemah lembut, wa ihsanin, pandangan pengen diberikan kebaikan. Wala yuzakkihim, dan hampir-hampir tertutup potensi untuk diberikan ampunan. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka disiapkan siksa yang pedih. Dalam hadis, konteks hadis ini ada 3 kelompok. Yang pertama adalah rajulun ala fadli ma'in, seorang laki-laki yang dia diberi kelebihan air. Dia diberi kelebihan air, misalkan dia punya sumur yang airnya melimpah, atau dia punya tampungan-tampungan yang airnya melimpah. Dia nyalurkan air misalkan dari pipa-pipa di depan rumahnya yang boleh ngalir kapanpun dan walaupun bayar begitu ya. Tapi airnya berlebih. Rajulun ala fadli ma'in yamna'hu ibnu sabil, tapi dalam kondisi berlebih seperti itu dia tidak mau berbagi kepada musafir yang membutuhkan. Ketika ada yang datang minta air, dia halau, enggak usah, ini buat aku sendiri saja. Sehingga keengganan dia untuk berbagi dengan hal yang justru Allah berikan kepada dia dengan cuma-cuma, Allah Subhanahu wa taala hukum dia dengan mengatakan fayaqulullahu lahu yaumal qiyamah. Allah akan mengatakan kepada jenis orang seperti ini nanti pada hari kiamat, al yauma amna'uka fadli, pada hari ini aku tahan anugerahku dari dirimu, kama mana'ta fadla malam ta'mal yadaka, sebagaimana dulu ketika di dunia engkau menahan dari berbagi atas sesuatu yang tidak engkau usahakan dengan kedua tanganmu. Bapak dan Ibu, pangapunten nggih. Air yang muncul dari bumi itu usaha kita atau atas anugerah Allah? Lantas apa yang membuat kita tidak mau berbagi, yang mana itu bukan dari usaha hasil jerih payah dan keringat kita? Bahasanya adalah sudah dikasih gratis oleh Allah, disuruh ngelola tapi nggak mau bagi, nggak mau bagi-bagi. Bahasa yang lebih enak adalah wes gampang, tinggal berbagi. Dia diberi potensi pahala yang sangat besar, tapi justru dia tahan karena enggan, tanda kutip, karena merasa terlalu memiliki kepada barang ini. Maka Allah akan hukum tersebab karena rasa tidak mau berbagi dengan barang itu, karena merasa terlalu memiliki itu tadi. Maka pada hari kiamat keengganannya dia berbagi, Allah hukum dengan Allah enggan juga memberikan anugerahnya. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, untuk urusan air Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan di dalam hadis yang sahih, afdhalus shadaqati shadaqatu ma'in, sedekah yang paling besar pahalanya itu adalah sedekah air. Karena air itu sumber kehidupan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam salah satu ayatnya, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami jadikan tersebab karena air segala sesuatu bisa hidup. Manusia Bapak dan Ibu itu bisa tahan tidak makan dan tidak makan berhari-hari, tapi manusia tidak mungkin tahan untuk tidak minum. Hampir 60% tubuh kita berisi cairan. Maka kalau tidak ada asupan cairan, kita akan dehidrasi akut, bisa sampai pada tahap meninggal dunia. Sehingga Rasulullah mengatakan afdhalus shadaqah, sedekah yang terbaik itu sedekah air, tanda kutip, mengalirkan kehidupan memang. Makanya di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada 7 amalan yang pahalanya akan mengalir walaupun pelakunya sudah meninggal dunia, itu kaitannya dengan air.
siapa yang mengalirkan air, siapa yang menggalikan sumur, siapa yang itu urusannya dengan air semua. Karena air ini penting. Dan air itu bukan atas sebab tangan kita. Air itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengeluarkannya dari perut bumi. Mungkin kita yang gali sekedar. Mikirnya, wah kita kan yang gali, kita yang ngebur. Emang kalau kita gali dan ngebur pasti keluar airnya, Bapak Ibu? Belum tentu. Yang mengeluarkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita gali sumur, sudah diteliti, ada airnya, ternyata asin. Betul atau tidak? Sudah diteliti. Kami pernah kejadian di daerah Trujuk sama Mas Fuad itu. Itu 90 meter, 80 meter itu bagus, 90 meter kemudian kita kasih casing. Pas dicek pertama, Bapak, airnya bagus, tawar. Pas sudah dipasang casing, keluar asin, Pak. Asin, nggak bisa dipakai. Akhirnya kita harus berpindah, gali yang kedua. Gali yang kedua masih asin lagi, baru gali yang ketiga, baru tawar. Yang mengeluarkan itu serta-merta dari Allah. Apa maknanya Bapak dan Ibu? Jangan terlalu merasa memiliki atas barang yang sejatinya bukan milik kita. Kita itu hanya diminta untuk mengelolanya saja. Berbagilah dengan hal-hal yang justru itu amanah supaya Allah ridho dengan kita. Yang lebih memberatkan justru ketika kita memiliki sifat untuk terlalu menggenggam erat apa yang kita punya begitu. Kadang yang justru kita tidak sadar adalah ketika kita bersedekah dengan hal-hal yang tanda kutip kita anggap remeh. Kita anggap remeh itu tidak serta-merta remeh di mata Allah. Ada satu kisah di kalangan Bani Israel, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ada seorang abdun soleh, abidallah sitina sanatan. Ada seorang hamba yang soleh dari kalangan Bani Israel yang dia beribadah kepada Allah selama 60 tahun. Kemudian di akhir periode ibadahnya itu Allah uji dia dengan ujian kemaksiatan. Dia berzina. Maka kemudian dia menyadari betul potensi dosa itu. Sehingga kemudian dia bertaubat kepada Allah sepenuh hati. Maka kemudian ketika dia bertaubat kepada Allah, muncul keinginan kepada dia. Kalau aku tetap berada di tempat ini, maka ada potensi aku melakukan kemaksiatan yang sama. Sehingga kemudian dia berazam, dia mengumpulkan bekalnya, dia siapkan barang-barangnya, dia melakukan perjalanan. Aku akan berhijrah ke bumi yang Allah kehendaki begitu. Maka di dalam perjalanannya habis seluruh bekalnya kecuali hanya 2 keping roti kecil, roti kering. Tetapi di tengah perjalanan dalam saat yang sangat berat itu ada 2 orang peminta-minta, pengemis yang meminta kepada dia makanan karena sudah tidak makan berhari-hari. Laki-laki ini berpikir, kalau 2 keping roti ini tak berikan, aku nggak punya apa-apa. Tapi kalau nggak tak berikan, mereka kelaparan. Maka akhirnya dia berikan 2 keping roti terakhir yang dia punya. Setelah itu kehidupannya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kemudian dia meninggal dunia. Lantas dia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadahnya selama 60 tahun itu dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan dia untuk ditimbang dibandingkan dengan dosa perzinahan yang dia lakukan. Beratan yang mana? Ternyata ibadahnya 60 tahun ketika dibandingkan dengan dosanya, dosa berzina itu. Kenapa berat sekali dosa berzina? Justru dia lakukan ketika dia punya ilmunya. Dia lakukan dengan kesadaran tanda kutip. Sehingga dosa nilainya jadi besar sekali di hadapan Allah. Zina yang sekali itu bisa mengalahkan amalan ibadah 60 tahun. Lebih berat dosanya. Maka dia sudah merasa, wah sudah habis. Sudah habis ini. Celaka. Karena 60 tahun nilai ibadahnya tidak sebanding dengan dosa perzinahan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada para malaikatnya, apakah ada tersisa amal dia? Maka malaikat mengatakan, ada ya Allah, masih ada amal dia yang bisa ditimbang. Allah mengatakan kepada para malaikat, apakah amal itu? Ternyata malaikat mengatakan 2 keping roti kering. Apa yang dikatakan laki-laki ini? Kalau amalku 60 tahun saja tidak bisa menandingi, tidak sebanding dengan dosa perzinahan itu tadi, apatah lagi hanya 2 keping roti.
Tapi ternyata ketika 2 keping roti itu ditimbang di timbangan kebaikannya, justru timbangan kebaikannya lebih berat dibandingkan dosa perzinahannya. Maka dia kaget. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Apa pelajarannya? Terkadang ada amal-amal soleh yang justru kita tidak perhatikan, yang justru kita tidak harapkan, yang mana itu di mata Allah akan menjadi amalan yang sangat dahsyat, karena itu betul-betul murni dan ikhlas karena Allah, tidak ada tendensi duniawinya. Sama, ketika kita dianugerahi kelebihan dalam konteks ini adalah tanda kutip ya, air begitu. Yang itu adalah anugerah dari Allah, jangan tahan-tahan. Hal yang tidak kita upayakan dengan kedua tangan kita, dengan capek-capek, garek, mungkin bayar, iyalah mungkin bayar keran-keran itu ya, PDAM gitu. Tetapi kan itu tinggal dibuka kerannya sudah ngalir airnya kan. Maka hal-hal yang sederhana gini, mari kita anggap bahwa kita mencari keridhaan Allah dari hal-hal itu. Bersedekahlah dengan air. Sedekah dengan air itu bisa memberi minum, bisa menyirami tanaman. Loh Pak, Ibu, jangan dianggap menyirami tanaman itu tidak sedekah. Tanaman itu makhluknya Allah atau bukan? Makhluknya Allah. Mereka bertasbih yang kita tidak tahu, maka bersedekah. Saya kemudian pernah diingatkan oleh salah seorang guru kami, kalau kamu punya sisa air minum, kemudian pengen kamu buang, jangan kamu buang sia-sia. Tuangkan dia di tanaman-tanaman dengan niat bersedekah kepada mereka. Dan kita tidak pernah tahu sedekah mana dengan air yang Allah berikan itu yang kemudian dianggap pahala oleh Allah. Jangan nahan-nahan. Karena kalau sudah nahan, wis gratis jek mbok tahan. Kok bangetan gitu. Sampun ya. Yang kedua, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kelompok yang kedua dalam konteks hadis ini yang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah dan disiapkan adab yang pedih adalah rajulun baya'a imaman, seorang laki-laki yang mengikat baiat atau sumpah setia atas seorang pemimpin yang justru sumpah setianya itu terikat dengan motivasi duniawi. Tak akad sebagai pemimpin ben aku oleh untung. Nek untung aku ridho, nek ora untung dimusuhi napa didemo? Dipaido napa dilemlem? Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kenapa urusan pemimpin ini menjadi urusan yang sangat dahsyat? Karena amanah kepemimpinan itu berat. Amanah kepemimpinan itu berat. Jangan dipikir pangapunten. Makanya di dalam Islam, siapa yang minta kepemimpinan, minta jabatan jangan dikasih. Saya ulangi ya. Maka di dalam Islam, siapa yang minta jabatan jangan dikasih. Kenapa? Orang yang minta itu muncul rasa sombong. Maka jangan dikasih. Tetapi kalau dia memang ahli, dia capable, kemudian dia tidak minta, dia boleh ditunjuk. Karena memang ahli. Kita sama-sama pernah mengingat hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian itu pemimpin dan pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Menjadi pemimpin itu berat, Bapak dan Ibu. Berat sekali. Dalam sebuah kesempatan Sulaiman bin Abdul Malik sedang berdiri untuk menyaksikan jumlah rombongan jamaah haji kaum muslimin yang sangat banyak. Maka Sulaiman bin Abdul Malik nyeletuk, alhamdulillah banyak sekali ya jamaah haji tahun ini begitu. Umar bin Abdul Aziz yang ada di sebelahnya mengatakan, bertakwalah kamu kepada Allah karena sebanyak itulah manusia yang kelak bisa menuntut kepemimpinanmu di hadapan Allah. Beda pemaknaan. Sulaiman bin Abdul Malik melihat takjub dengan jumlah yang banyak, tetapi Umar bin Abdul Aziz membawa pemaknaan yang lebih dalam, bahwa Umar bin Abdul Aziz mengatakan, bertakwalah kamu kepada Allah di dalam kepemimpinanmu karena sejumlah yang banyak itu akan bisa menuntutmu di hadapan Allah kalau kamu tidak melakukan keadilan di dalam pemerintahan atau kepemimpinan. Maka kita, Bapak dan Ibu, kalau kita sudah mengangkat pemimpin, itu berarti tandanya kita sudah percaya dengan orang itu. Maka jangan pernah main-main dengan baiatnya, dengan sumpah setianya, dengan ngangkatnya itu jangan main-main. Kalau ngangkat, yang ngangkat tenan. Yang diangkat adalah pemimpin yang prototipnya adalah bisa menjaga tata aturan dan agamanya Allah. Jangan malah sebaliknya. Pak Bu, milih kalau pas serangan fajar amplopnya isi berapa? Prototip dari awal ini sudah menandakan motivasi kita.
Kalau ternyata kita bersumpah setia itu karena urusan motivasi-motivasi duniawi, kenapa kita tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dipandang oleh Allah, tidak mendapat potensi ampunan dan siapkan azab yang pedih, tanda kutip. Kita itu sudah jelontrok ke orang untuk mendapat tanggung jawab yang besar begitu. Maka kemudian sudah dijelontrok nih, terus digolei untungnya tok. Wah, berat sekali tanggung jawab kita di hadapan Allah. Makanya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika diangkat menjadi Amirul Mukminin menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, apakah Umar kemudian menerima dengan gembira? Tidak. Para ulama itu sadar konsekuensi kepemimpinan. Maka ketika Umar diangkat menjadi Amirul Mukminin, Umar bin Khattab kemudian mengatakan, wahai saudara-saudara sekalian, bertakwalah kalian kepada Allah. Apakah kemudian kalian melemparkanku di dalam tanggung jawab ini, kemudian kalian berlepas tangan? Oh, tidak bisa, kata Umar. Umar mengatakan, aku terima amanah ini, tapi tolong bantu aku, begitu. Maka Umar meminta di kalangan para sahabat, orang-orang yang dia percaya yang bisa membantu meringankan hisab amanahnya. Hari ini, waliyadzubillah, kita melihat nilai amanah di dalam kepemimpinan ini dua-duanya salah. Pemimpinnya, pangapunten nggih, yang diangkat sebagai pemimpin juga belum benar, rakyatnya juga pripun Pak? Padha wae to. Kalau pas dapat pangapunten, pas dapat bansos saja senyum-senyum nggih to. Kalau enggak Bismillah, kita sudah mengikhtiarkan yang terbaik, kita sudah memilih pemimpin yang terbaik, maka berikutnya adalah jangan pernah menyandarkan loyalitas kita hanya kepada nilai-nilai keuntungan duniawi. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, pemimpin itu berat, amanahnya berat, dan dia bertugas untuk mengawal kemurnian Islam, dia bertugas untuk mengawal syariat Allah di atas muka bumi ini. Kalaulah sekali waktu dia harus tegas kepada kita, ya bismillah, konsekuensi, betul kan? Konsekuensi atau tidak? Konsekuensi, dia sudah bertanggung jawab dengan dirinya, maka mari kita berikan loyalitas kita dalam tanda kutip kacamata sudut pandangnya adalah kebaikan dan Islamnya, bukan karena keuntungan-keuntungannya. Yang ketiga, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini yang Rasulullah sebutkan dengan karakteristik tidak diajak bicara oleh Allah dengan tutur kata yang lembut, tidak dipandang oleh Allah dengan pandangan penuh kasih sayang, pandangan penuh kelembutan, pandangan untuk diberi kebaikan, tidak diberi potensi diampuni dosa-dosanya dan disiapkan siksa yang sangat pedih, adalah seorang yang bertransaksi jual beli dengan sumpah palsu dan transaksinya terjadi ba'da sholat asar. Taib. Bapak dan Ibu, saya ingin spesifikkan. Di sini para ulama menjelaskan sangat panjang kenapa dalam hadis ini disebutkan spesifik ba'dal asri, seba'da sholat asar. Yang pertama, karena sholat asar adalah penutup rangkaian sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu dimulai dari sholat maghrib. Permulaan hari di dalam Islam itu dimulai dari maghrib. Makanya kita itu berbuka puasa memulai hari yang baru, betul kan? Maghrib kan? Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Maknanya apa? Asar itu waktu yang spesial. Waktu yang spesial, waktu di mana Allah mengumpulkan malaikat siang dan malaikat malam. Waktu yang sangat spesial. Sehingga saking spesialnya nilai waktu itu, jangan sampai kita mengakhiri aktivitas dalam kehidupan sehari kita dengan hal-hal yang dosa. Halafa kadziban itu dia bersumpah dengan sumpah palsu. Maknanya apa? Dia adalah seorang pedagang, dia bertransaksi dengan sumpah palsu itu. Dia ketika ditawar itu dia bilang begini, 5.000 misalkan ditawar. Dia bilang, ojo 5.000, iki mau wis ditawar 10.000, padahal tidak ada yang nawar. Supaya nilainya lebih tinggi. Ini halafa kadziban. Ini adalah sumpah palsu sebenarnya. Maka sumpah palsu itu kalau dilakukan di akhir hari untuk menutup rangkaian harinya, dosanya lebih berat. Harusnya dia waspada dengan akhir amal, menutup hari harusnya dengan kebaikan. Justru dia tutup amalan hari itu dengan sumpah palsu. Yang kedua, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kenapa waktu asar disebutkan? Karena seringkali kita justru lalai di waktu asar. Maghribnya di masjid, betul kan? Kalau maghrib masjidnya rame ini pun biasa. Betul atau tidak? Isya rame sudah biasa. Subuh cik rodok-rodok lah ya.
Zuhur itu karena pas waktu istirahat siang kita masih bisa ngepaske waktu sholat zuhur dengan waktu istirahat. Sekarang saya nanya, asar bagaimana? Nanggung atau tidak nanggung? Di Solo sudah jarang kita akan mendengar azan asar 4:30, betul kan Pak Bu? Saya pernah perjalanan dari Solo ke Temanggung, Kecamatan Bulu Temanggung itu. Saya dari sini jam 2 siang Bapak Ibu. Jam 2 siang, saya pengen sholat asarnya pas sudah sampai sana sudah tenang begitu. Saya mandek di masjid Jamiknya, Kecamatan Bulu Temanggung itu. Saya parkir sudah jam 4:25 menit kalau tidak salah. Pengennya ya ngeluk-ngeluk boyok sih baru sholat asar karena musafir gitu kan. Ternyata baru ngeluk boyok azan Pak. Ternyata lagi azan di sini 4:30 azannya. Diakhirkan sedikit. Boleh atau tidak? Sebenarnya ketika kepakai ketentuan yang asli, azan itu penanda masuk waktu sholat. Kalau panjenengan sholatnya dimundurkan, itu pilihan panjenengan, tapi nggak usah diawali dengan azan. Karena waktunya sudah masuk. Azan itu penanda masuk waktu. Memang 4:30 belum masuk. Sudah atau belum? Sudah. Misalkan kalau itu menjadi pilihan dilaksanakannya agak diundur, silakan, nggak ada masalah, tapi nggak perlu pakai azan. Karena sudah masuk waktunya. Nah, asar itu menjadi spesial Bapak dan Ibu justru karena Allah mewanti-wanti di dalam ayat surat Al-Baqarah. Hafidhu 'alas sholawati. Jagalah oleh kalian waktu-waktu sholat kalian wassalatil wusta, terutama waktu sholat yang pertengahan. Pertengahan itu bukan zuhur. Pertengahan itu adalah tengah-tengah antara zuhur dengan maghrib justru, yaitu sholat asar. Maka orang yang tidak perhatian dengan sholat asarnya, maka 4 sholat sebelumnya dianggap sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim mengatakan, man fatathu sholatal asr, siapa yang kehilangan sholat asarnya, faka'annama wataro malahu wa waladahu, maka kerugiannya seperti orang yang ditinggal mati anaknya atau kehilangan sejumlah hartanya. Rugi apa betul? Rugi. Tetapi ada yang lebih dahsyat. Man taraka sholatal asr, siapa yang meninggalkan sholat asar, faqad habita amaluhu dzalikal yaum, maka amalnya dalam rentang 1 hari itu dianggap oleh Allah sia-sia, dihapus nilainya, dihapus catatannya. Nah, kenapa di dalam hadis ini ketika seorang pedagang melakukan sumpah palsu dan seba'da sholat asar justru dahsyat? Pelajarannya adalah harusnya kalau berdagang, berdaganglah dengan cara yang jujur. Kalau kita mau ngambil untung, sebutkan modalnya juga nggak apa-apa. Rasulullah itu cara jual belinya itu bai'ul musawah, Bapak dan Ibu. Bai'ul musawah itu adalah Rasulullah sebutkan nilai modalnya. Contoh, Rasulullah mengatakan, ini air minum aku kulaannya 10.000. Tapi aku belinya di Bumi Syam. Kulo niki 10.000 Bapak Ibu, tapi kulo mundute teng Semarang gitu loh bahasanya. Monggo jenengan sukani ongkosnya. Silakan diberi kelebihannya untuk ongkos perjalanannya. Rasulullah itu cara berdagangnya seperti itu, makanya cepat laku. Orang bisa kalkulasi, artinya Rasulullah mengambil keuntungan, tapi keuntungannya masih dianggap wajar gitu. Berapa banyak kita boleh ngambil keuntungan Bapak dan Ibu? Berapa persen batasan kita boleh ngambil keuntungan dalam transaksi jual beli kita? Berapa persen? 10. Berapa persen? Tidak ada batasan paling maksimal kita ngambil keuntungan. Ketentuannya cuma 1. Selama nilai keuntungan yang kita ambil tidak merusak harga pasar. Kalau panjenengan jualan beras, beras itu harga normalnya 15.000. Jenengan dapat beras modalnya cuma 5.000, didol 15.000. Betul nopo-nopo? Karena tidak merusak harga pasar. Tapi kalau beras itu harga jualnya 15.000, jenengan kulaannya 14.000, aku pengen untuk untungnya 100%, didol 30.000, ada yang beli atau tidak? Ya nggak ada yang beli. Tetapi nilai jualnya itu tidak pernah ada masalah dengan harga kulanya, selama tidak mempengaruhi merusak harga pasar. Tetapi rambu-rambunya jangan diselingi dengan sumpah palsu, karena berdusta itu, dusta sekecil apapun menjadi catatan dosa di mata Allah. Yang kedua, apatah lagi dosa itu dilakukan
untuk menutup catatan aktivitas pada hari itu. Harusnya kita tutup catatan pada hari itu dengan kebaikan dan kebaikan. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semuanya di dalam hadis yang lain, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya yang menjadi penentu amal itu adalah amalan yang akhir. Kalau akhirnya dusta, akhirnya buruk, seharian tadi dianggap baik atau dianggap buruk? Dianggap buruk. Maka Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, mari kita waspada. Yang pertama, hal-hal yang Allah amanahkan kepada kita, yang kita tanda kutip nggak perlu capek-capek menghasilkannya, mari kita bagi sebanyak-banyaknya, karena seakan-akan itu kesempatan kita untuk berbagi kepada orang lain. Yang kedua, kalau kemudian kita sudah tahu tanggung jawab masing-masing, ada pemimpin dan ada yang dipimpin, mari konsekuen. Kalau suatu saat jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil. Kalau suatu saat jadi rakyat atau jadi anggota, jadilah anggota yang taat. Jangan hanya taat kalau dapat keuntungan, sumpah serapah marah-marah kalau tidak diberi bagian. Komisaris apa Bapak? Yang ketiga, mari kita waspada, jangan sampai kita menutup hari dalam aktivitas kita dengan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa di dalam ketaatan, semoga dengan berusaha istiqomah di dalam ketaatan Allah ridho kepada kita semuanya, dan pada hari kiamat yang kita harapkan justru Allah memandang kita dengan pandangan rahmatnya, kasih sayangnya, dengan pandangan aitfinnya, lemah lembutnya, dan dengan pandangan ihsannya. Kemudian kalau Allah mengajak bicara kepada kita, semoga Allah mengajak bicara kita dengan tutur kata yang lembut, yang menenangkan hati, sehingga itu semua memunculkan buah berikutnya, yaitu semoga Allah siapkan ampunan Allah atas dosa-dosa kita, dan kita dihindarkan dari siksa yang pedih. Wallahu a'lam bishawab. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa kami sampaikan pada subuh yang berbahagia ini. Semoga berkenan dan semoga membawa manfaat. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.